Assalamualaikum Bu, selamat siang Ibu. Maaf sebelumnya Ibu, saya mengganggu waktunya Ibu sebentar. Saya ingin berkonsultasi mengenai beberapa kendala ketika saya melaksanakan praktek mengajar di kelas. Waalaikumsalam. Iya, selamat siang Mbak Ika. Memangnya kendala apa saja yang dialami Mbak Ika selama mengajar? Begini Ibu, selama saya mengajar, saya merasa kesulitan untuk menilai kemampuan siswa. Jadi, bagaimana caranya untuk menilai kemampuan siswa itu, Ibu? Begini Mbak Ika, sebagai seorang guru, kita ini dituntut untuk menguasai kemampuan memberikan penilaian kepada peserta didik kita. Nah, kemampuan ini adalah kemampuan yang terpenting dalam evaluasi pembelajaran. Dari penilaian itulah seorang guru itu dapat mengetahui kemampuan yang telah dikuasai oleh peserta didiknya. Mengetahui kompetensi dasarnya atau KD-nya, apa saja yang telah dikuasai oleh peserta didik, dan segera mengambil tindakan perbaikan ketika terjadi nilai peserta didik kita yang masih lemah atau masih kurang. Jadi nilainya masih belum sesuai dengan harapan. Nah, dari penilaian yang dilakukan oleh guru itulah maka guru melakukan perenungan diri dari apa yang telah dilakukan dalam pembelajaran tersebut. Jadi pendidik itu harus sudah tahu tujuan penilaian itu adalah mengukur kemampuan atau kompetensi siswa setelah dilaksanakannya proses pembelajaran. Jadi setelah guru melakukan penilaian akan terlihat nanti kemampuan dari setiap siswa setelah guru melaksanakan tes atau ujian dan kemudian melakukan penilaian. Dalam melakukan penilaian ini, seorang guru juga harus menyadari adanya keteraturan atau sense of regulation. Nah, guru harus membuat soal yang penuh dengan keteraturan dan sesuai dengan kisi-kisi soal yang telah dibuat sebelumnya. Ketika keteraturan telah menjadi kesadaran guru bahwa soal dibuat dalam rangka mengetahui kemampuan siswa, maka harus sesuai dengan aturan sekolah. Apakah dibuat dalam bentuk multiple choice atau dalam bentuk esai. Nah, itu semua tergantung dari kesepakatan di antara semua dewan guru dalam menentukan bentuk soal dalam sistem penilaian. Nah, sedangkan penilaian atau asesmen ini adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian rangkaian kemampuan peserta didik. Nah, penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil itu atau prestasi belajar seorang peserta didik. Jadi, hasil penilaian itu dapat berupa nilai kualitatif, yaitu pernyataan naratif dalam kata-kata, dan juga bisa nilai kuantitatif atau berupa angka. Jadi pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. Oh, jadi begitu ya Ibu. Baik Ibu, saya sudah mengerti dari penjelasan Ibu yang jelaskan barusan itu tentang cara menilai kemampuan siswa ketika mengajar di kelas. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, ini mengenai bagaimana caranya agar peserta didik itu semangat dalam belajar. Nah, alhamdulillah kalau Mbak Ika sudah
bisa memahami apa yang telah saya jelaskan barusan. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya ini, kita ini sebagai seorang guru harus bisa memilih metode belajar yang tepat, yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi pemilihan metode ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh atau antusias dalam kegiatan belajar mengajar. Metode belajar sendiri sangat beragam, mulai dari diskusi langsung, diskusi melalui aplikasi, diskusi kelompok, dan masih banyak lagi macam lainnya. Nah, selain guru, orang tua juga perlu mempelajari metode belajar mana yang tepat untuk anak di rumah agar dapat memaksimalkan waktu belajar mereka waktu di sekolah. Nah, selain memilih metode yang tepat, ada juga misalnya memaksimalkan fasilitas pembelajaran, serta motivasi belajar siswa juga dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan fasilitas pembelajaran kita di sekolah. Misalnya dengan memanfaatkan perpustakaan dan juga adanya taman sekolah untuk proses belajar, sehingga siswa itu tidak bosan atau jenuh kalau hanya belajar di dalam kelas. Atau dengan mengevaluasi pembelajaran. Jika siswa sudah dirasa belum memiliki motivasi belajar yang tinggi, guru perlu melakukan evaluasi pembelajaran. Hal ini untuk menilai apakah kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan itu sudah efektif atau belum. Nah, untuk yang terakhir, dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, misalnya dengan memberikan pujian kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sementara ketika siswa tidak bisa menjawab, bukan langsung dimarahi, namun dikoreksi secara baik dengan diberikannya bimbingan. Baik Ibu, dan untuk pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana cara supaya siswa itu senang terhadap mata pelajaran yang diampu oleh seorang guru? Mohon penjelasannya Ibu. Untuk pertanyaan ini, bahwasanya cara guru mengajar itu berpengaruh terhadap minat siswa untuk belajar. Nah, sebuah penelitian menunjukkan bahwa membuat siswa berada dalam suasana hati yang baik itu akan membuat mereka betah belajar. Ada banyak manfaat yang diperoleh dari proses belajar menyenangkan, mulai dari materi pembelajaran yang mudah diterima hingga keinginan untuk belajar lebih lama. Pembelajaran yang menyenangkan ini dapat dilakukan dengan meningkatkan dopamin, endorfin, dan oksigen di otak. Misalnya, menghindari kebiasaan monoton, menghabiskan jam pelajaran yang sama persis dengan cara yang sama setiap hari adalah hal yang perlu dihindari. Walaupun guru mengajarkan materi yang sama untuk siswa yang berbeda, namun kebiasaan monoton akan tampak membosankan bagi siswa. Jadi dengan demikian, guru dapat mencoba hal baru dengan berani mengambil resiko dan membuat kesalahan untuk menciptakan metode yang baru, atau dengan melibatkan siswa dalam proyek, melibatkan siswa dalam lokakarya. Juga diketahui dapat membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan.
Mahasiswa akan berpartisipasi di sini untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru. Baik Ibu, saya sudah mengerti dari penjelasan Ibu dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara ini. Dari semua penjelasan Ibu, saya akan mempraktekkan ketika saya mengajar nanti. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama ya Mbak Ika. Semoga Mbak Ika termotivasi dari penjelasan yang sudah saya jelaskan barusan. Semangat terus dan sukses selalu.